Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang satu hal yang mungkin berguna bagi Anda ketika Anda akan menawarkan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu ini berguna untuk meminimalisir diri kita supaya tidak ditolak saat kita menawarkan sesuatu barang kepada orang lain. Jadi, saya belajar dari seseorang yang dinamakan dengan James Q. Dia adalah sales berpengalaman. Saya gak tahu juga apakah dia sales apa enggak, tetapi dia adalah orang yang punya pengalaman di dalam bidang marketing, khususnya dalam penjualan barang. Jadi di dalam videonya itu, untuk supaya kita itu bisa meminimalisir yang namanya penolakan orang lain, maka kita itu harus punya yang namanya personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah pengalaman kita ya. Intinya itu adalah pengalaman kita, seberapa jauh kita, jam terbang kita. Misalkan kita dalam jahit ini, misalkan ya kan kita itu menjahit misalkan 15 tahun ya. Maka itu dinamakan dengan personal branding. Kemudian personal branding ini berguna untuk supaya orang lain itu lebih percaya kepada kita karena kita sudah berpengalaman dan sebagainya. Dengan kita menyampaikan personal branding kita kepada orang lain, maka orang lain akan lebih percaya kepada kita sehingga akan terminimalisir penolakan kepada produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Maka dari itu di sini pentingnya yang dinamakan dengan konsisten. Kalau maunya kita konsisten, kita akan bisa membentuk personal branding yang luar biasa, yang nantinya akan berguna untuk supaya kita ketika menawarkan produk kepada orang lain, maka orang lain akan dengan percaya dengan kita karena kita itu sudah berkecimpung dalam bidang yang kita tawarkan produknya dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu personal branding ini perlu kita bangun sehingga kita itu berjualan ya kita harus berproses ya, tidak bisa langsung cepat kita bisa berjualan, tetapi kita harus berproses. Di dalam proses tersebut kadang menyakitkan, tetapi itu adalah prosesnya untuk bisa memperoleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Kalau kita nggak expert dalam bidang tersebut, entah itu dalam bidang penawarannya ataupun produknya, maka orang akan dengan malas untuk membeli produk kita ataupun menerima produk yang kita tawarkan kepada mereka. Maka intinya kita itu harus membuat yang namanya personal branding yang bagus dengan kita konsisten dalam satu bidang, sehingga ketika kita mempunyai produk dalam bidang tersebut, misalkan kita fokus dalam jahit, kita menghasilkan produk jahitan yaitu berupa baju, kemudian baju yang kita jual, maka untuk potensi terjualnya itu akan lebih tinggi dibanding dengan kita gak pernah melakukan yang namanya menjahit baju dan gak tahu tentang baju. Semua informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.